Pace bene, masih di mea culpa. Siapakah Yesus menurut Islam? Kita mau mencoba mendalami ini. Saya mengambil satu artikel dari luar negeri, Fox.com. Yang pertama saya mau katakan, orang Kristen terlalu sibuk menganulir kenabian Nabi Muhammad sampai lupa tentang bagian ini. Orang Muslim terlalu sibuk menganulir keallahannya Kristus sampai lupa bahwa kitab sucinya, yaitu Al-Quran, juga menyebutkan Isa dan tidak pernah menyebutkan wanita lain lebih banyak daripada ibu Yesus, yaitu Maria. Maria adalah sosok yang paling banyak dibicarakan sebagai wanita di dalam Al-Quran. Dan Miriam adalah satu-satunya nama perempuan yang dipakai menjadi nama kitab di dalam Al-Quran. Begitu dikatakan oleh sumber ini. Kalau para culprit mau merujuk sumber ini, bisa lihat di Fox.com. Nah, sekarang kita mau melihat 6 hal yang merupakan keyakinan dari Muslim yang tertuang di dalam kitabnya juga tentang siapa itu Kristus. Yang pertama, Jesus, Mary, and the angel Gabriel are all prominent characters in the Quran. Yesus, Maria, dan malaikat Gabriel adalah tokoh-tokoh yang sangat penting di dalam Al-Quran. As Adam, Noah, Abraham, Moses, and a bunch of other Bible character. Tentu sebagaimana juga ada Adam, ada Nuh, ada Abraham, ada Musa, dan sekumpulan tokoh-tokoh lainnya yang ada dalam kitab suci. Kemarin kita sudah katakan, tidak bisa dilepaskan juga bahwa, tidak bisa diabaikan juga bahwa ada data-data dari kitab suci, Bible, Holy Bible, termuat di dalam Al-Quran. Tetapi ada yang menyebut Al-Quran untuk meluruskan Alkitab. Well, saya tidak setuju sebagai pandangan pribadi. Dan Alkitab final sebagai buku iman bagi orang Kristen. Sebagai buku iman. Nah, itu yang pertama, bahwa Yesus, Maria, dan malaikat Gabriel juga disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak mengejutkan sebenarnya bahwa Islam adalah dipengaruhi juga ajaran-ajaran kekristenan dulu. Kita tahu bukan hanya satu ajaran yang menerima Kristus sebagai pimpinan yang besar. Ada yang Doketisme, ada yang Arianisme, ada macam-macam aliran. Yang kedua, Muslims believe that Jesus, called Isa in Arabic, was a prophet of God and was born to a virgin. Orang Muslim percaya juga bahwa Yesus yang disebut Isa dalam bahasa Arab adalah seorang utusan Tuhan dan was born to a virgin. Dilahirkan lewat atau lahir dari seorang perawan. How could it be? Bagaimana bisa ada anak lahir dari seorang perawan? Nah, di bagian ini yang saya mau katakan, para sahabat Muslim terlalu sibuk menganulir keallahannya Kristus sampai lupa aspek ilahinya Yesus ini, bahwa ada anak lahir dari seorang perawan. Di mana itu pernah bisa terjadi? Nah, maka jangan terlalu fokus di, bagaimana kalian menuhankan manusia. Tunggu dulu, lihat reasoningnya, lihat alasan. Pertama, dia lahir dari seorang perawan. Kan ini data iman yang kita pakai. Berarti dia on another level. Yesus ada di level yang berbeda. Isa, yang disebut Isa ini, ada di level yang berbeda. Lahir dari seorang perawan. Tidak ada manusia yang lahir dari seorang perawan. Kecuali bayi tabung, tapi itu sudah dengan pertemuan sel telur dengan sel sperma. How could it be? Who knows? They also believe he will return to earth before the day of judgment to restore justice. Akan datang lagi Yesus ini. Katanya Yesus tidak mati di salib tetapi naik. Naik kemana? Siapa yang bisa naik ke surga dan turun lagi? Ini ada waktu penantian, parousia, kedatangan yang kedua. Itu perbedaan bahasa saja, tetapi ada muatan-muatan teologis, kristologis di sana juga.
Dan Yesus akan datang untuk kedua kalinya untuk defeat Al-Masih Ad-Dajjal. Untuk mengalahkan the fake Messiah. Mengalahkan Mesias yang palsu. Atau dalam bahasa lain katanya itulah yang disebut dengan Antikristus. Dalam bahasa kitab Wahyu itu. You see, ada garis benang merah yang menunjukkan ada juga pengakuan akan supremasi, superioritas Kristus di dalam Al-Quran. Tetapi orang sering mengabaikan ini. Dan sekali lagi terlalu asik untuk satu poin sampai mengabaikan poin-poin penting lain. Yang ketiga, berbicara tentang Yesus, toh kita berbicara tentang ibunya Maria juga. Mary, called Maryam in Arabic, Maria disebut sebagai Maryam di bahasa Arab, has an entire chapter in the Quran named for her. Ada satu buku bagian kecil, kitab dalam Al-Quran ini yang dinamai sesuai dengan namanya. The only chapter in the Quran named for a female figure. Satu-satunya bagian dari Al-Quran yang dinamai dengan nama seorang perempuan. In fact, kenyataannya Mary is the only woman to be mentioned by name in the entire Quran. Satu-satunya perempuan yang disebut di seluruh bagian dari Al-Quran. Sumber ini mengatakan, as noted in the study Quran, other female figures are identified only by their relation to others. Kalau perempuan-perempuan lain di Al-Quran disebutkan, mereka itu disebut karena ada hubungannya dengan orang lain. Such as the wife of Adam and the mothers of Moses, or by their title, such as the Queen of Sheba. Karena ada hubungannya, misal ada hubungan dengan Adam, ada hubungan dengan Moses, atau gelar-gelar tertentu. Misalnya Ratu Sheba, the Queen of Sheba. Mary is mentioned more times in the Quran. Disebutkan lebih banyak di dalam Al-Quran than in the entire New Testament of the Bible. Bahkan lebih banyak disebutkan di Al-Quran daripada di dalam Perjanjian Baru. Mengapa Maria begitu penting? Maria tidak ada artinya kalau bukan karena Kristus putranya. You see, karena Allah lah putranya. Maka menjadi sangat penting. Dan sedemikian penting sampai-sampai Al-Quran memuat namanya lebih banyak daripada Perjanjian Baru. It's a fact. Itu fakta. Just as they do with all the other prophets, including Muhammad, the fourth Muslim recites peace be upon him after every time they refer to Jesus by name. You see? Setiap kali muncul nama Yesus, sebenarnya seorang Muslim berkata, peace be upon him. Damai bersamanya. The fourth Muslim yang saleh akan mengatakan itu. Setiap kali mereka mendengarkan nama Yesus, bukan malah mempersoalkan kolornya, salibnya, tetapi peace be upon him. The fourth Muslim recite it. Mengatakan itu, menyerukan itu. Muslims believe that Jesus performed miracles. Ini poin yang kelima. Muslim percaya bahwa Yesus membuat mukjizat. The Quran discusses several of Jesus' miracles, including giving sight to the blind, healing lepers, raising the dead, and breathing life into clay birds. Nah, di sini ada mukjizat-mukjizat yang sepertinya ada juga di Injil apokrif yang tidak didekanonisir dan tidak termuat dalam Alkitab, tetapi diserukan dalam Quran. The Quran discusses several of Jesus' miracles, including giving sight to the blind, membuat orang buta bisa melihat, healing lepers, menyembuhkan yang menderita sakit kusta, raising the dead, membangkitkan orang mati, and breathing life into clay birds, menghembuskan napas ke burung yang terbuat dari tanah. That's a miracle. Nah, sekali lagi kita berbicara soal fakta iman yang ternyata juga disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu yang keenam, yang diyakini oleh para Muslim di dalam ajarannya tentang Kristus, tentang Yesus.
The story of Jesus' birth as told in Quran is also the story of his first miracle. Peristiwa lahirnya Yesus juga memuat keajaiban pertama yang pernah diceritakan tentang Yesus di dalam Al-Quran. Apa itu? When he spoke, ketika dia berbicara as an infant, sebagai bayi yang baru lahir in the cradle, and declared himself to be a prophet of God, dan menyatakan dirinya sebagai seorang nabi. Here is the story. Oke, dia membuat ceritanya di bawah. So, kita sudah melihat ada poin-poin penting yang dikatakan dalam artikel ini, bahwa orang Muslim juga percaya ada yang istimewa dalam diri Yesus. Dan kalau kita jujur, kita fokus di kelebihan Yesus ini something beyond, in another level. Tetapi kita menutup mata dari apa yang benar-benar terungkap ini. Yesus, Maria, dan malaikat Gabriel juga disebutkan di dalam Al-Quran. Muslim percaya bahwa Yesus lahir dari seorang perawan, bahwa Maria adalah wanita yang paling terkenal, boleh dikatakan, di dalam Al-Quran karena disebutkan paling banyak. Ada kitab yang atas namanya sendiri dan disebutkan lebih banyak dari Perjanjian Baru sendiri dalam Alkitab. Lalu yang keempat juga, bahwa setiap kali mendengarkan nama Yesus, Yeshua, Isa, seorang Muslim yang baik akan berkata, peace be upon him. Lalu Muslim believe that Jesus performed miracles. Orang-orang Muslim percaya bahwa Yesus membuat keajaiban, membuat orang buta melihat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan penderita kusta, menghembuskan nafas ke burung dari tanah menjadi hidup. Dan bahkan disebutkan yang terakhir, keajaiban pertama muncul bahkan ketika Yesus lahir. Sebagai bayi yang baru lahir, ia berbicara dan declared himself. Menyerukan siapa dirinya. Dan tak ada bayi seperti ini daripada bayi Superman, supernatural, something beyond, metafisika, yang melampaui fisik-fisik yang kita kenal ini. So, kita pelan-pelan melihat. Maka orang masih sibuk dengan apakah Yesus itu adalah Isa. Tetapi studi lebih luas sudah berbicara tentang siapa Yesus di dalam Al-Quran. Pace bene.